Assalamualaikum, halo, aku Ananda Paramita. Di video kali ini, aku akan mereview sebuah mic wireless dari Sinco, yaitu Sinco G2 seri A2. Nah, alasan aku kenapa beli mic wireless ini, karena sebelumnya aku pakai mic lavalier yang menggunakan kabel. Dan ketika aku menggunakan lensa dengan focal length 35 atau 50 mm, di mana aku harus menempatkan kamera aku kurang lebih 4 meter, intinya kayak kamera aku jadi lebih jauh, kabelnya itu ketarik, sehingga hasil suaranya tidak maksimal. Dan juga ketika aku syuting di outdoor dengan mic kabel, itu jadi terasa lebih ribet. Lalu aku mencari nih sebuah mic wireless yang cocok untuk aku itu yang mana ya? Dan aku memutuskan untuk membeli Sinco G2 seri A2. Di dalam paket pembeliannya, kita dapat carrying bag, 1 receiver dan 2 transmitter, lalu ada 2 external lavalier mic 3,5 mm, ada kamera kabel 3,5 mm phone kabel, kalau kita menggunakan handphone, terus ada mic windshield untuk meredam suara ketika kita di outdoor, eject pin untuk mereset, 1 kabel charging, 3-in-1 USB Type-C, dan ini menjadi poin plusnya nih karena kabel chargeran ini bercabang 3. Jadi ketika transmitter dan receiver kita lowbat, kita bisa charge secara bersamaan dan cukup dengan 1 kabel colokan USB aja. Dan juga ketika aku beli produk ini, aku mendapatkan free 1 magnet klip Sinco yang bisa kita tempelin di baju supaya nggak terlalu terlihat ada transmitternya. Kita lanjut untuk fitur yang ada pada Sinco G2, dimulai dari receiver di sebelah kiri, terdapat colokan charge USB Type-C, kemudian tombol on-off, lalu kita bisa memilih mono atau stereo sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sebelah kanan terdapat tombol reset dan tombol volume mic A dan B jika kita mau mengecilkan atau membesarkan volume di mic transmitter. Di bagian atas terdapat colokan output yang kita sambungkan ke kamera, lalu colokan headphone untuk memonitoring apakah suara kita sudah masuk atau belum. Lalu di bagian depan terdapat layar sehingga kita bisa mengetahui apakah baterainya masih banyak atau sudah mau habis. Dan bisa mengetahui kita menggunakan suara mono atau stereo. Lalu bisa melihat seberapa besar atau kecil volume yang kita gunakan. Ini juga poin untuk memudahkan kita saat pemakaian berlangsung. Lalu kita ke transmitternya, di sebelah kiri ada colokan untuk mic jika kita menggunakan lavalier, USB Type-C untuk charge, tombol on-off, dan mute ini fungsinya untuk apa? Jadi ketika kita ingin menggunakan 2 transmitter secara bersamaan, kita bisa mute salah satu dari transmitter tersebut. Lanjut, di sebelah kanan terdapat tombol reset, lalu tombol low cut untuk meng-cut suara di bawah 150 Hz, seperti AC ketika di dalam ruangan. Lalu ada tombol pairing untuk menghubungkan transmitter ke receiver. Kemudian di bagian atas terdapat built-in mic dan lubang yang bisa kita aplikasikan mic windshield-nya. Penggunaan windshield ini biasanya kita gunakan ketika kita syuting di outdoor, gunanya untuk meredam suara seperti angin. Untuk spesifikasinya sendiri, wireless transmission digital 2,4 GHz, frekuensi respons 20 Hz sampai 20 kHz, working distance-nya 150 meter di luar ruangan dan 50 meter di dalam ruangan. Number of audio 2, A dan B, materialnya plastik, beratnya 39 gram, tipe baterainya built-in lithium baterai 500 mAh, di mana pemakaian baterainya bertahan kurang lebih 8 jam dan untuk pengecasannya sekitar 1 jam. Nah, jadi sebenarnya dari tadi aku tuh udah pakai si mic wireless-nya, cuma aku pakai kabel lavaliernya supaya aku bisa nunjukin fisik dari mic wireless-nya seperti apa. Sekarang aku mau nunjukin perbedaan ketika aku menggunakan mic wireless ini dengan tidak. Nih suara aku ketika aku menggunakan mic wireless-nya. Sekarang kita coba matiin mic-nya. Nah, ini udah aku matiin. Sekarang ini adalah suara aku ketika aku tidak menggunakan mic wireless-nya. Kita nyalakan lagi.
Nih, ini mic-nya udah nyala lagi ya. Kelihatan kan perbedaannya? Gimana menurut kalian? Nah, nanti aku juga mau praktekin ke kalian penggunaan mic-nya bagaimana ketika kita menggunakannya di luar ruangan. Nah, sekarang kita udah ada di outdoor, kita mau cobain nih pakai mic wireless kalau di outdoor. Nah, karena kita di outdoor, sekarang kita mau pakai si windshield-nya ini supaya anginnya nggak kedengeran. Kita coba dulu dari nggak pakai mic wireless ya. Nah, ini suara aku kalau nggak pakai mic wireless. Dan ini suara aku kalau pakai mic wireless. Sekarang kita tes seberapa jauh jangkauan dari mic wireless ini. Nah, ini aku udah semakin mundur, makin mundur. Masih tetap kedengaran suaranya? Masih kedengaran? Masih kedengaran? Oke, kita coba mundur lagi. Nah, ini juga bagus ya kalau kita bawa pergi-pergi. Meskipun kameranya jauh, suara kita masih bisa tetap kedengeran. Oke, aku sambil jalan deh biar cepet ya. Coba kita tes. Di sini, masih kedengeran? Wah, cukup jauh juga ya. Kita coba lebih jauh lagi. Ini kebetulan ada angin-angin nih. Kedengeran nggak suara anginnya? Suara saya masih kedengeran? Oke, kita coba. Coba di sini. Ya, di sini juga masih kedengeran. Ini kayaknya juga masih kelihatan nggak nih di kamera? Nah, ini kebetulan ada orang yang lewat. Sekalian kita tes apakah suaranya masuk. Aku udah sejauh ini, gimana? Masih kedengeran juga? Oke, berarti cukup jauh ya. Sekarang aku mau balik lagi. Nah, ini aku udah balik lagi ke posisi awal tadi aku coba. Ternyata jangkauannya cukup jauh juga sesuai yang tadi di deskripsi dikasih tahu kalau jangkauannya itu kalau di luar ruangan bisa sampai 150 meter. Nah, kalau lokasi aku tadi kayaknya belum 150 meter ya. Berarti masih jauh lagi. Kayaknya aku nggak mungkin deh kalau sampai sana jauh banget. Kayak aku juga udah nggak kelihatan. So ya udah, itu dia percobaan aku menggunakan mic wireless di luar ruangan. Sekarang aku mau infoin untuk harganya sendiri. Si Sinco G2 seri A2 ini kemarin aku beli di harga 2,1 juta. Menurut aku sih untuk harga 2,1 juta dan mendapatkan mic wireless, 2 mic wireless itu menurut aku sangat worth it sih. Karena seperti yang kita tahu untuk mic wireless yang lain itu harganya pasti di atas harga dari si Sinco ini kan. Jadi menurut aku ini salah satu alternatif buat kalian yang mau pakai mic wireless tapi nggak mau ngeluarin budget yang terlalu besar. Sekian video review dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari mic wireless untuk membuat konten YouTube kalian. Jika ada pertanyaan atau saran untuk aku review apa lagi, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman kalian.
Terima kasih, Assalamualaikum.